hasil olahan meningkat, tapi hulunya nggak siap. Vietnam itu belajar kopi dari kita. Sekarang dia lebih maju kopinya dari kita. Kita masih di sini masih banyak mikirin peraturan inilah, masih ribut itu dan lain sebagainya. Kalau dulu Gus Plus bilang tongkat kayu dan batu jadi tanaman, ternyata sekarang enggak juga gitu. Wangi loh Pak. Enak ya? Enak makanan. Halo. Ini episodenya sambil makan nggak apa-apa ya. Saya pengen nanya nih siapa di sini yang kalau beli cemilan masih suka pilih cemilan luar. Dari Korea lah, mie Korea lah, ya kan, dari Jepang lah. Ya kan? Sebetulnya ya di Indonesia ini kaya banget sama namanya makanan minuman. Di supermarket juga sebenarnya udah banyak sekali. Cuma memang to be honest, harus jujur ya, kalau kita lihat packagingnya, emang kadang tuh lebih menarik dari luar gitu. Nah, sebetulnya banyak hal yang mungkin kita bisa pelajari dari luar, bagaimana membuat industri makanan minuman Indonesia ini bisa lebih maju dan bisa memberikan kontribusi lebih. Nah, hari ini saya khusus mau membahas tentang industri makanan minuman Indonesia. Sesuatu yang sebetulnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena belakangan ini saya baca sebuah berita bahwa ada ratusan investor dari China baru survei ke Indonesia dan tertarik mau masuk dalam industri makanan minuman Indonesia. Yang artinya potensinya masih sangat besar. Nah, hari ini kita kehadiran tamu yang tepat sekali untuk bicarakan ini. Beliau adalah Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia dan juga salah satu founder dari makanan yang kita lihat dari kecil, Nata de Coco. Ini pasti jadi favoritnya orang Indonesia. Nah, beliau juga salah satu founder dari Nata de Coco. Pasti banyak sekali pengalaman yang dia bisa bagikan ke kita hari ini. Ada Pak Adi Lukman di sini. Pak Adi, apa kabar? Baik, Sumi. Ni hao. Aduh, ni hao. Asli Surabaya ya? Saya asli Surabaya. Asli Surabaya. Bonek. Pecinta bola juga nih Pak Adi. Tapi udah lama ke Jakarta? Ya, sejak kuliah di IPB, terus selesai kuliah langsung pindah ke Jakarta. Nah, kebetulan kerjaannya juga konsisten. Karena kalau IPB itu kan terkenalnya institut fleksibel banget gitu, jadi bisa kemana-mana gitu. Bukan ya. Institut Pertanian Bogor aja ya, tapi fleksibel juga. Banget. Nah, kebetulan saya konsisten di industri makanan dan minuman sesuai kuliahnya gitu. Wah, ini belum apa-apa udah bocorin kunci suksesnya nih, konsisten nih, jangan-jangan nih. Benar. Nanti kita belajar lebih banyak lagi dengan Pak Adi. Tapi kita sama anak perantauan, Mbak. Gitu ya. Saya anak Riau, merantau ke Jakarta. Tapi beda nih Pak Adi, udah jauh lebih sukses di sini. Pak Adi, udah lama ya berkecimpung di industri ini ya? Ya, sejak selesai kuliah saya memang bekerja waktu itu di industri grup besar lah ya. Salah satu grup besar di bidang kopi. Jadi saya kebetulan salah satu yang mulai dari nol juga waktu itu, grup itu mendirikan pabrik kopi. Terus setelah 11 tahun di sana, saya baru bersama teman-teman mendirikan pabrik sendiri, gitu. Usaha sendiri. Tahun berapa itu Pak? Tahun 94. 94. Jadi bekerja dulu sama orang. Iya, 11 tahun 11 bekerja. tahun. Tapi kebetulan bos saya juga cukup bagus. Karena ngasih saya kesempatan di mana aja, mulai dari QC, produksi, ke accounting, ke marketing, sampai ke level top baru. Setelah itu saya kebetulan ada kesempatan untuk buka ini, saya coba mulai sendiri. Gitu. Oke. Jadi betul-betul dimulai dari nol ya Pak? Iya. Bukan karena ini warisan dari nol mau gaji karyawan aja sulit waktu itu kan. Biasa digaji, sekarang harus menggaji. Oke, itu berarti Bapak 11 tahun di situ, berarti karirnya udah lumayan dong? Iya, waktu lumayan lah, udah sampai topnya di perusahaan itu. Jadi setelah itu mulai dari nol.
Kenapa Bapak merintis. mau? Biasanya ya kalau orang tuh diminta keluar dari zona nyaman tuh susahnya Ya, setengah mati. memang harus keluar dari zona nyaman kalau kita ingin maju. Hmm. Seperti itu. Hmm. Ya, jadi tapi istri saya bilang kalau bisa uang dipisah antara uang untuk keluarga sama untuk bisnis. Ah, Nah, itu supaya kita jelas gitu dan profesional. Kuncinya harus profesional. oke. Meskipun sendiri, tapi kita harus menentukan gaji sendiri. Nggak boleh uang perusahaan. Ini kunci juga ini kunci. Oh, oke. Jadi banyak perusahaan kita yang startup mulai, apalagi yang perusahaan-perusahaan UKM ya, seolah-olah milik perusahaan sendiri, pakai uang seenaknya. Nah, di sanalah awal kegagalan. Jadi kalau bisa kalau kita punya perusahaan, kita harus disiplin. Kalau kita mampu menggaji kita sekian, ya udah kita pakai uang gaji itu Oke. untuk keperluan kita pribadi. Jangan mencampur adukkan dengan uang perusahaan untuk pribadi. Hmm. Nah, di sini profesionalisme harus dijaga. Jadi itu dan kita kelola perusahaan itu dengan profesional. Kita nggak boleh ngambil uang perusahaan gitu, nggak boleh Oke. pakai seenaknya. Oke. Wah, sudah ada 2 itu Nah, catatan ya, konsisten dan juga profesional. profesional. Pak, itu memulai Nata de Coco itu ceritanya gimana sih, Pak? Ya, ini perusahaan memang awalnya memang berdiri tahun 90. Kemudian itu kebetulan teman saya ya. Teman saya buka perusahaan tahun 90, ekspor ke Jepang dan Taiwan nata de coco tapi mentah tanpa diolah, hanya lembaran nata de coco. Hampir tiap hari 2-3 kontainer ke Jepang sampai tahun 93. Tiba-tiba marketnya stop karena bayarnya cuma satu di Jepang, satu di Taiwan. Market stop. Nah, setelah 93 stop, ini kolaps. Perusahaan kolaps, kemudian kebetulan saya diundang untuk diskusi segala macam, akhirnya kita sepakat gabung, mendirikan sama-sama. Satu kuncinya, pada saat itu B2B hanya punya 2 customer, kita bilang kita harus punya merek, brand, supaya customer kita bukan cuma 1-2 tapi jutaan. Oke. Gitu. Nah, akhirnya dibentuklah brand Inaco itu. Jadi sebetulnya dulu membangun Nata de Coco ini tuh dari perusahaan yang sebetulnya udah kolaps ya, Iya, sudah kesulitan. kesulitan. Ya, karena memang nggak punya customer. Begitu stop langsung hilang kan customernya. Langsung stoknya nggak terjual segala macam. Akhirnya kita pikirkan sama-sama, bikinlah merek itu. Setelah dengan merek, kita jual ke retail B2C. Kita mulai dan kebetulan karena Nata de Coco ini kan dikenal di Jepang. Nah, kebetulan saat itu ada salah satu retail supermarket yang cukup top waktu itu dari Hero Supermarket yang kebetulan advisornya itu orang Jepang. Nah, begitu dia tahu ada produk yang bagus, terus dia bilang, oke, pertama kali omset di situ 7,5 juta per bulan, dimulai dari situ. Dimulai dari situ, akhirnya berkembang, supermarket lain mau terima dan lain sebagainya, akhirnya berkembang seperti itu. Jadi ekspor keluar tuh juga udah cukup lama ya, Sudah Nata dari de tahun Coco. 90. Nah, Ke mana aja Pak Adi? ya, yang awal memang Jepang, Taiwan, nah sekarang udah banyak negara, mulai dari Amerika ada kan, Eropa sedikit ada, Asia udah hampir banyak ya, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Australia ada, ke India, ke Arab Oke. Saudi, ke Wow, Afrika, seperti wow udah itu. banyak ya. Udah cukup banyak. Oke, Pak, berarti awalnya itu kan yang mau terima masih marketnya Jepang, karena Iya. mungkin mereka udah terbiasa dengan Iya, makanan iya, ini, gitu. Tapi untuk tembus ke negara lain, itu kan pasti bukan pekerjaan yang Iya, mudah. memang perlu perjuangan karena ini bukan makanan yang umum ya. Ya. Akhirnya setelah kita coba perkenalkan, akhirnya mereka baru bisa nerima dan akhirnya lumayan seperti itu. Pak Adi, pasti di luar sana ya, apalagi dengan adanya media sosial, semua orang itu pengen coba bikin sesuatu, Benar. berharap bisa dijual, bertahan, dan bahkan kalau perlu bisa sampai ekspor. Iya, Itu kan iya. bagus, ya kan? Iya, Cuma nggak ngerti caranya. benar.
mulai dari mana, lewat Ya, mana, ya. prosedurnya seperti apa? Apa yang kira-kira singkatnya bisa Pak Adi share di sini? Jadi pertama kita harus siapkan produk. Produk itu bukan hanya produknya itu sendiri, tapi termasuk kemasannya. Harus menarik, harus bisa berkomunikasi dengan konsumennya. Dan yang paling penting buat industri makan minuman harus sesuai dengan aturan di negara tersebut. Itu yang tantangan terbesar dari produk makanan yang akan diekspor. Masing-masing negara itu punya aturan sendiri-sendiri. Nah, itulah kita harus menyesuaikan diri. Dan kebetulan saya di asosiasi sebagai ketua, kita diminta oleh pemerintah untuk membina beberapa industri kecil. Sekarang sudah banyak yang sukses ekspor, yaitu kita dengan tim di GAPMI itu mengkurasi perusahaan-perusahaan yang tadinya belum kenal ekspor, kita kurasi, kita suruh perbaiki packagingnya, suruh menyesuaikan aturan negara tersebut dan lain sebagainya, akhirnya berhasil. Jadi kuncinya harus sesuai aturan. Contoh misalnya bahan pengawet misalnya, tidak semua negara sama ketentuannya. Pewarna, ada negara yang boleh ini, ada yang tidak boleh, seperti itu. Dan itu harus disesuaikan. Ya, kemudian kita harus konsisten dengan mutu yang harus dijaga supaya tidak ada klaim dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, baru kita ikut pameran, ikut ini yang akhirnya dapat bayar. Kebanyakan bayar dapatnya dari pameran. Seperti itu. Nah, kayak ikut pameran, aktif ikut pameran itu sangat penting sekali. Nah, setelah dapat ini, baru kita meregistrasi produknya di negara tujuan itu. Untuk ya semacam FDA-nya, Badan POM-nya di Indonesia, kita daftar ke sana. Memang cukup memakan waktu. Ada negara-negara yang cukup lama, ada yang bisa cepat dan lain sebagainya ya. Tergantung negara tujuan. Nah, setelah itu baru kita bisa ekspor. Oke. Tapi kalau diperhatikan ya, produk lokal kita itu sebetulnya kan banyak yang bagus-bagus gitu Banyak, ya. ya. Cuma kurangnya kalau saya ya sebagai konsumen melihatnya lah ya, kadang packagingnya Benar. nggak menarik gitu ya kan. Kreativitasnya agak kurang juga gitu. Itu Pak Adi melihatnya gimana nih yang menjadi kekurangan kita nih? Jadi produk kita harus berinovasi terus ya. Saya kasih contoh dari salah satu negara yang cukup inovasinya cukup bagus ya. Itu misalnya dari China ya. Oh. Dari China itu banyak makanan-makanan yang tadinya hanya shelf life-nya pendek ya. Contohnya bakery, produk-produk roti ya. Oke. Biasanya kan roti itu paling 3 hari sampai 5 hari rusak gitu ya. Mereka berinovasi sampai bisa 6 bulan. Terus dikemas, dijual retail dengan luas sampai ke pelosok-pelosok dengan kemasan yang cukup menarik dan lain sebagainya dan efisien, harga murah. Nah, itu salah satu yang kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Sekarang produk croissant misalnya. Sekarang udah tadinya kita kan kalau nikmatin croissant kan ke kafe-kafe ke itu ya. Tapi sekarang udah banyak yang dijual di retail. Seperti itu dengan masa kadaluarsa yang cukup panjang. Nah, itu karena teknologi, karena kemasan juga dan lain sebagainya. Dan itulah yang harus kita lakukan, harus kita belajar gitu ya. Tidak hanya sekedar bikin produk enak ya. Ya contohnya ini produk ini enak ini. Ya besok udah basi. Besok basi gitu. Nah, bagaimana kita harus memikirkan produk ini dikemas bisa tahan 6 bulan supaya bisa didistribusikan ke banyak daerah. Betul. Itu. Nah, betul. Inilah menurut saya kita harus belajar ke sana. Oke, tadi menarik Pak Adi bilang di China itu inovasinya luar biasa untuk produk makanan minuman. Mungkin bisa kasih contoh, mungkin Pak Adi udah lihat langsung ke pabrik sana. Apa yang membuat Pak Adi itu amazed gitu dengan apa yang dikerjakan? Ya, mereka itu pertama kita harus akui bahwa mereka tuh selalu memikirkan efisiensi, produktivitas ya. Salah satu contoh pada ini kebetulan saya baru menerima delegasi ya kemarin di bulan lalu dari China. Kebetulan pada saat pameran di Sale Interfood itu ada pameran satu delegasi 107 orang, satu delegasi 40 orang. Salah satu dari peserta delegasi itu mereka bilang mereka sangat efisien berproduksi dari hulu ke hilir. Kebetulan mereka ternak sekaligus sampai produk jadinya. Wow. Langsung dikemas. Dan di ternaknya itu mereka bilang ada 20 ekor ternak. Satu gedung itu bertingkat
setiap 20.000 ekor itu yang kerja cuma 6 orang. Wow, Kita bisa efisien banget. bayangkan sangat efisien sekali. Sangat efisien sekali sehingga dan setelah umurnya cukup langsung masuk ke processing sampai jadi udah dikemas tinggal diekspor. Jadi itu a whole proses Iya. cukup 6 orang yang Iya, mengerjakan. jadi mereka sangat luar biasa sekali. Nah, kita masih di sini masih banyak mikirin peraturan inilah, masih ribut itu dan lain sebagainya. Mereka bekerja dengan sangat efisien dengan menerapkan teknologi yang sangat maju sekali. Ya, baik dari manajemennya, dari sisi teknologinya, sampai bagaimana mereka berinovasi produknya itu supaya bisa enak, bisa awet, dan bisa didistribusikan dengan cukup menarik dengan kemasan yang menarik. Kita harus akui harus belajar. Karena kalau tidak kita akan ketinggalan seperti itu. Jadi di sana itu rata-rata pabrik udah automatically begitu ya? Banyak yang sudah mulai itu. Dan sekarang sudah banyak investor asing yang masuk ke Indonesia dengan memiliki lahan yang sangat luas sekali di kawasan industri, dan saya pernah masuk ke salah satu pabrik di sini. Begitu kita masuk, dalamnya nggak ada orang, semua kerja mesin semua. Begitu bahan baku masuk sampai keluar jadi tinggal langsung masuk ke truk. Nah, kita di sini kita harus akui masih banyak yang pekerjaan tangan kita masih ini, dan itulah yang harus kita perbaiki. Kementerian Perindustrian terus mendorong ini kan penerapan industri 4.0. Kita punya program Making Indonesia 4.0 ya. Dan sekarang kebetulan pemerintah akan mendorong dengan program restrukturisasi mulai tahun ini untuk bagi perusahaan-perusahaan yang mau berinvestasi di penerapan industri 4.0. Minatnya itu banyak dong. Minum dulu Pak Adi. Ya. Kita ini ya. Nah, tadi Pak Adi sebut ada lebih dari 100 delegasi dari China yang ikut pameran dan melihat ke sini gitu. Berarti minat terhadap industri sangat makanan minuman besar tinggi banget. minatnya ya. Kalau kita lihat investasi di industri makanan minuman itu terus tumbuh ya. Terus tumbuh. Tahun 2023 menjelang pemilu memang ada sedikit penurunan di foreign direct investment, tapi sedikit, tapi domestik masih tetap tumbuh bagus ya. Tapi setelah pemilu, data BKPM menunjukkan investasi industri makan minuman semester 1 2024 itu meningkat sekitar 6,5% foreign direct investment, domestic direct investment tumbuh 23% dibanding tahun lalu. Jadi masih cukup besar minatnya. Apalagi kalau kita lihat data BPS itu bilang bahwa konsumsi per kapita untuk makanan minuman penduduk Indonesia rata-rata 51% dari GDP. Jadi kalau kita average, kita punya pendapatan 51% untuk makanan minuman tuh. Ya. Nah, kita bisa bayangkan betapa besarnya market makanan dan minuman. Produk industri makanan dan minuman itu berkontribusi sepertiganya. Ya, jadi cukup besar. Dan permintaan ekspor juga terus meningkat ya. Meskipun dalam situasi global yang sangat tidak menentu saat ini, ada climate change, ada geopolitik dan lain sebagainya. Hanya saja memang tantangan kita adalah profit. Semakin sulit kita mendapatkan profit yang normal. Karena apa? Karena bahan baku meningkat, biaya-biaya logistik meningkat, harganya. Tapi harga jual kita belum bisa naik setinggi kenaikan input ini. Jadi marginnya harus kita turunin supaya kita bisa bersaing. Nah, disinilah tantangannya. Karena di negara lain yang saya cerita tadi, mereka udah mikirin gimana untuk meningkatkan margin dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan lain sebagainya. Nah, sementara kita di sini masih ribut-ribut mau nentuin UMP lah, mau nentuin PPN lah, mau nentuin apa segala macam. Ini kita harus move on harusnya gitu loh. Jangan kita mikirin yang gitu-gitu, orang lain udah lari, Mbak Sumi. Jadi ini yang kita harus benar-benar kejar.
gitu ya. Tadi seratusan investor China yang udah melirik ke sini itu minatnya apa? Bangun pabrik di sini Ada yang mau bangun pabrik, atau masukin barang mereka? ada yang mau kerjasama dulu, masukkan percobaan produknya mereka mau jual ke sini ya. Mencari partner distributor di sini, tapi ada yang langsung ingin investasi bangun pabrik. Salah satunya yang saya tahu sudah ada yang beli tanah di sini di Jawa Barat untuk mulai bangun pabrik. Kawasan industri ya. Kawasan industri. Ya, kalau sekarang itu kan memang globalisasi, kita nggak bisa menghalang-halangi orang untuk datang berinvestasi, berbisnis seperti itu ya Pak Adi. Tapi justru dari kitanya apa yang kita bisa lakukan supaya kita tidak hanya sekedar menjadi market. Benar, Setuju benar nggak, sekali, setuju, sangat 100% setuju. Nah, gimana caranya? Kita harus kolaborasi dengan pemerintah. Pemerintah ini harus mendorong industri, khususnya industri dalam negeri, untuk tumbuh gitu ya. Jadi kita jangan memikirkan hal-hal yang menghambat seperti itu ya. Kita harus akui kalau industri makanan minuman itu banyak bahan baku yang harus import. Ya. Ya. Karena apa? Karena kita kurang dukungan dari hulunya. Oke. Ya, jadi banyak hilirisasi yang jalan, pabrik cepat tumbuhnya, investasinya besar, kekurangan bahan baku akhirnya. Karena hulunya nggak siap. Karena hulunya nggak siap, seperti itu ya. Hulunya ini apa? Banyak faktor, mulai dari pemerintah, mulai dari petaninya sendiri dan lain sebagainya. Nah, kita harus mensinkronkan supply chain ini supaya sinkron gitu ya. Kalau hilirnya butuh ini, harusnya hulunya mendukung, seperti itu. Termasuk mindset dari petani kita harus mendukung seperti itu. Selama ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan di hilirnya, apa karena tidak ada penerapan teknologi, tidak Salah satunya itu. mindset juga atau apa Pak? Salah satunya, selain itu kebijakan ya. Pertama kebijakan. Sebaiknya pemerintah itu punya kebijakan yang utuh ya, tidak sepotong-sepotong, tidak silo-silo ya. Jadi kalau hilir butuh, kalau kita mau meningkatkan industri agro sebagai basis untuk pertumbuhan, karena kontribusi industri agro ini cukup besar di dalam PDB. Industri pangan aja kontribusi kita 6,8% terhadap total PDB. Industri pangan. Ya, kalau industri agro lebih besar lagi. Nah, kalau kita butuh bahan baku ini harusnya ditarik ke belakang, hilirnya harus mendukung. Untuk mendukung ini apa kebijakan dari pemerintah, mulai dari dukungan ke petani, ke infrastrukturnya, ke ke sarana prasarananya, alsintannya, semua harus didukung yang sama sehingga bisa memenuhi. Saya pernah satu contoh yang cukup bagus ya, hilirisasi kakao. Pada tahun itu 2009-2010, Kementerian Perindustrian punya program hilirisasi kakao. Karena pada waktu itu Indonesia negara nomor 3 terbesar ekspor biji kakao di dunia ya. Setelah Pantai Gading, Ghana dan lain sebagainya. Karena banyak diekspor biji mentah, pemerintah mau melakukan hilirisasi supaya diolah di dalam negeri. Ya. Supaya nilai tambahnya kita nikmati di dalam negeri. Akhirnya dibuatlah program hilirisasi kakao dengan menerapkan bea keluar. Bea keluar supaya kalau orang mau ekspor biji mahal jadinya. Akhirnya industri kakao tumbuh pada waktu itu. Kapasitasnya dari 60.000 ton setahun menjadi langsung meningkat dalam 2-3 tahun menjadi 600.000 ton. Nah, pada saat itu produksi kakao itu sekitar 900.000. Artinya kan masih cukup kan, 600 dipenuhi kan dari sini 900. Ya. Sisanya diekspor mentah. Nah, ekspor hasil olahan meningkat, tapi hulunya nggak siap. Hulunya nggak siap, akhirnya produksi hulunya turun terus sampai sekarang Indonesia harus import biji kakao. Dari ekspor biji kakao sekarang harus import karena hilirnya udah terlanjur besar nih. Hilirnya terlanjur besar, hulunya nggak siap. Ini contoh yang bagus menurut saya. Sinkronisasi hulu hilir. Ya, nah ini harus direnungkan dan dijadikan bahan untuk perbaikan seperti itu. Tidak hanya kakao loh, kita sebenarnya banyak sekali kan bahan pangan yang bisa dihilirisasi. Singkong aja
kalau dulu Gus Plus bilang tongkat kayu dan batu jadi tanaman, ternyata sekarang enggak juga gitu, karena produk-produk singkong kita harus import sekarang, tepung tapioka import dan lain sebagainya seperti itu. Karena apa? Karena kita nggak punya bahan, pabriknya ada, bahannya nggak ada. Jadi kuncinya sebetulnya ada di hulu ya? Iya, hulunya Hulu harus yang harus ini. Kita masih banyak. diperbaiki. Iya, benar. Susu sekarang yang kita mau program minum susu gratis nih ya. Kita butuh cukup banyak nih industri susu. Tapi bahan baku kita 80% masih impor. Masih impor. Seperti itu. Nah, bagaimana kita mendorong ini gitu. Ya. Nah, tapi kita harus juga realistis bahwa kita memang bukan negara yang sangat cocok untuk peternakan susu sapi. Ya. Ya. Kalau saya pernah diundang ke Melbourne, pernah diundang ke Inner Mongolia untuk lihat peternakan sapi di sana. Di Inner Mongolia itu salah satu perusahaan di sana besar, dia punya 500.000 ekor sapi perah. Dan 4 musim mereka siapkan pakannya itu 4 jenis pakan. Musim panas apa, musim semi apa, musim dingin apa, segala macam. Mereka berinovasi, mulai dari kemudian kandangnya, otomatis pemerahannya, semua secara otomatis semua. Nah, kita di sini negara memang yang tidak terlalu cocok. Produktivitas mereka per hari bisa antara 30-40 liter per hari. Di Australia bisa lebih. Indonesia rata-rata peternak kita cuma 11-12 liter Per hari. Jauh. Jauh. Sehingga sangat mahal. Ada industri yang sudah mulai tumbuh modern di Malang bisa 19-20 liter per hari. Udah cukup bagus, tapi masih jauh dibandingkan negara lain. Seperti itu. Nah, di sanalah inovasi manajemen peternakannya, area untuk pemeliharaannya, pakan, inovasi pakannya, inovasi semua, mulai dari stimulus-stimulus termasuk vitaminnya segala macam, semua harus terintegrasi sehingga bisa mendukung itu. Nah, nah kalau makanya saya kepengennya itu pemerintah punya grand strategi. Komoditi apa yang kita mau fokus. Nah, di sanalah pemerintah harus mendukung 100% untuk fokus di sana. Tapi untuk menentukan itu kita harus pelajari mana yang cocok gitu ya. Contoh misalnya bawang merah sama bawang putih. Bawang merah kita cocok untuk Indonesia tanam, tapi bawang putih kita nggak cocok. Bawang putih itu harus subtropis yang cocok. Ya udah, kita jangan maksakan ini bawang putih. Kita fokus aja di bawang merah semua, fokus sehingga kita unggul di bawang merah. Kita bahkan harusnya kita bisa ekspor bawang merah. Tapi bawang putih nggak apa-apa lah import sedikit seperti itu. Jadi import itu bukan tabu sepanjang kita punya strategi yang jelas gitu. Jangan memaksakan. Kalau memang nggak, itu udah tinggalkan aja, nggak efisien kok. Karena ujung-ujungnya apa Mbak Sumi? Produk jadi kita harus bersaing di pasar global. Betul. Ya, kita produksi mie instan. Kalau komponen-komponennya mulai dari cabenya harganya mahal, bawang putihnya mahal, semuanya mahal. Ujung-ujungnya kita nggak bisa bersaing. Biskuit kita juga gitu. Kita perlu garam, kita perlu ini semua. Kalau nggak bisa bersaing, ngapain gitu? Ya, kita tentukan aja, kita fokus. Karena apa? Karena lahan kita kan terbatas. Kalau kita sudah tanam ini, kita nggak bisa tanam yang lain kan, gitu. Nah, kita fokus aja seperti itu. Nah, tapi ini harus ditentukan oleh pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan semuanya, mulai dari industrinya, pertaniannya semua. Oke, kita sepakat, kita fokus di mana gitu ya. Contoh kedelai sama jagung. Kalau kedelai nggak terlalu produktivitasnya rendah, ya udah kita lupakan aja. Tapi kita fokus di jagung sehingga kita bisa menjadi negara penghasil jagung terbesar misalnya di Asia Tenggara, bahkan bisa ekspor, bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri semuanya tanpa harus import. Nah, kompensasinya Pak, ya kedelainya harus import. Karena sekarang 70% kedelai masih import kok. Iya. Karena nggak terlalu cocok juga. Oke. Jadi memang harus kenali dulu apa yang menjadi potensi kita. Benar. Baru kemudian set the priority. Yes.
Mana potensi itu ya fokusnya di situ aja. Benar. Ya Nah, kan? itu harus punya grand strategi secara komprehensif nasional. Punya nggak kita? Nah, itu harus Nanya ke harus siapa ditanya ya? ke siapa gitu. Sekarang Harusnya kita ya kan udah ada Menko Menko Pangan ya. dong ya. Harusnya itu. Mudah-mudahan nanti menjadi tupoksi Menko Pangan untuk menentukan ini gitu ya. Oke. Kita di sektor pangan mau fokus di mana? Ah, Ya. Belum lagi kalau saya bilang saya selalu istilahnya 3F. Produk pertanian kita itu bisa untuk food, bisa untuk feed, bisa untuk fuel. Kita juga harus punya grand strategi. Komoditi apa yang kita mau fokus untuk food? Komoditi apa untuk feed? Komoditi apa untuk fuel? Gitu ya. Sekarang Indonesia udah menentukan sawit mau untuk food dan untuk fuel. Ya udah kita fokus. Yang lain apa? Kayak di Asia Timur itu umbi-umbian dipakai untuk fuel juga. Di Brasil tebu untuk fuel, biofuel, ya seperti itu. Jadi gula itu menjadi sampingan, sehingga gulanya murah. Gulanya murah karena fokus mereka adalah biofuel itu, gitu. Nah, inilah kita harus punya strategi itu, karena 3F itu food, feed, fuel, bahannya sama, gitu. Oke. Jadi kalau kita bisa simpulkan adalah sebetulnya kalau produk makanan dan minuman Indonesia hari ini kurang mampu bersaing, Ya. ini masalahnya ada di hulu dulu nih, harus dibereskan. Saya bilang begitu ya. Karena ya bahan untuk produksi makanan minumannya kalau masih tinggi, Iya. masih harus impor, Iya. ya otomatis harga pasti Benar. kalah bersaing. Iya. Itu pertama. Kedua itu tadi penerapan teknologi. Benar. Ini tugas siapa nih Pak yang kira-kira bisa menggerakkan industri kita untuk menerapkan 4.0 tadi, teknologi tadi? Ya, memang tugas bersama ya. Kalau di industrinya harusnya dipimpin Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian punya teknologi program yang Making Indonesia 4.0. Ini sudah di launching sejak 2018 ya. Dan ini terus berjalan. Dan sekarang semakin banyak industri yang menerapkan ini. Ini di hilirnya. Di hulunya kan sudah mulai. Harusnya smart farming itu diterapkan di sana. Kayak gimana Pak? Smart farming itu dia sekarang kan petani kita pupuk dikasih aja pupuk gitu ya. Padahal nggak tahu kebutuhan tanah itu apa gitu. Nah, smart farming itu harus tahu dia punya parameter tanah ini butuh pupuk apa, kurang mineral apa. Jadi nggak hanya sekedar pupuk NPK, hanya pupuk ZA seperti itu nggak bisa sekarang. Kemudian kebutuhan air itu harus ada parameter ukurnya juga, ada sensornya. Ini lahan ini butuh air nggak? Kalau nggak butuh air ngapain dikasih air? Kalau itu harus ada sensor-sensor semua dan sebetulnya teknologi sudah ada. Di IPB itu sudah dikembangkan melalui satelit. Dia bisa mengindikasi lahan ini butuh air. Butuh airnya berapa banyak, butuh mineral apa, butuh diberikan supaya keasamannya diatur dan lain sebagainya. Itu sebetulnya sudah ada teknologinya. Nah, tinggal bagaimana kita menerapkan. Nah, tapi untuk menerapkan ini kita harus merubah mindset semua, termasuk petaninya. Saya bilang kalau dengan teknologi kita nggak bisa ngerjakan kecil-kecil. Petani kita cuma 0,3 hektar, 0,2 hektar. Warisan orang tua keluarga. gitu kan. Orang tua punya 1 hektar, punya anak 2 dibagi tinggal 5,5 hektar. Ntar punya anak lagi dibagi lagi tinggal 1/4 hektar. Nggak bisa. Apalagi disekat-sekat karena pride dari kebanggaan ya keluarga. Petani harus dirubah mindsetnya menjadi industrial, agroindustri. Jadi agroindustri, oke, petani punya lahan kecil, nggak apa-apa, dia tetap punya lahan itu pemilik, anggap aja sebagai saham dia. Harus dikelola bersama, pematang-pematang sekat-sekatnya itu dibongkar semua supaya bisa optimal dengan mekanisasi, dengan smart farming, dengan teknologi cukup luas. Karena kan ada perhitungannya, minimal berapa hektar sih untuk bisa dikelola secara efisien dengan mekanisasi, dengan teknologi smart farming dan lain sebagainya. Sehingga petani itu sebagai pemegang saham, dia punya hak pemegang saham. Tapi kalau dia mau bekerja di situ, dia sebagai karyawan.
Nah, itulah profesionalisme. Jadi dia pemegang saham tapi dia karyawan juga. Nah, itu harus digaji. Sekarang petani kita nggak ada yang ngitung gaji loh. Jadi dia kerja kan ada yang bagi hasil di pokoknya nanti berapa persen buat yang garap dan segala macam. Tapi mereka nggak ada hitung-hitungan inputnya berapa, ininya Ya berapa. nggak ada ilmu manajemennya, Pak. Iya, di sanalah menurut saya harus dikelola seperti itu. Dan sekarang saya lihat sudah mulai kebetulan bulan lalu saya ke daerah Karanganyar di Solo ya. Itu sudah kecil-kecil sudah mulai menerapkan teknologi pembibitan padi dengan teknologi yang cukup canggih ya, dengan sistem karpet itu. Tapi dikerjakan kecil-kecil sendiri-sendiri. Jadi yang sadar aja lah ya, yang sadar sadar, teknologi. tapi nggak efisien karena kecil. Nggak, skala ekonomisnya nggak mencapai. Nah, menurut saya harus mencapai skala ekonomis supaya mereka bisa dapat efisiensinya, dapat produktivitasnya. Gimana caranya ya harus dikelola bersama. Berarti mengubah mindset itu mindset yang paling PR penting. juga ya? Sangat benar. Jadi itu PR besar dalam industrialisasi pertanian kita. Oke. Tapi kalau misalnya oke lah yang generasi yang udah lebih tua gitu ya, mungkin agak susah nih gitu ya untuk suruh berubah gitu. Benar. Tapi kalau kita masuk ke generasi yang lebih muda, bisa nggak Pak? Saya yakin bisa. Saya yakin bisa karena banyak anak-anak petani sekarang udah pendidikan cukup tinggi dan sebetulnya kebetulan minggu lalu saya diundang di BRIN ya. Di BRIN sebagai salah satu pembicara. Yang pembicara satunya itu ada petani milenial. Usianya masih muda berarti. Masih muda. Jadi mereka sebagai duta petani milenial, dia diangkat sebagai duta petani milenial, dia sudah terus berkampanye nih bagaimana menerapkan teknologi di pertanian, bagaimana. Nah, mudah-mudahan generasi-generasi inilah yang sebagai corong untuk menggerakkan perubahan mindset ini gitu. Nah, ini menurut saya perlu didorong terus dan mudah-mudahan ini bisa merubah mindset petani kita. Oke. Kita pemegang saham, kita kalau kerja ya kita dibayar, kita nggak kerja ya kita. Ya sebetulnya lebih enak juga buat mereka kan, nggak usah capek-capek, tapi udah punya saham yang income-nya bisa masuk tiap bulan gitu. Dan dibantu dengan teknologi otomatis lebih produktif. Ya, lebih produktif, income-nya harusnya lebih tinggi daripada kerja kecil-kecil seperti itu. Gitu. Kalau kita mungkin berkaca dari negara tetangga lah ya Pak, nggak usah jauh-jauh dengan Amerika membandingkan kayaknya udah terlalu jauh lebih maju gitu ya, lebih advance gitu. Kalau dengan negara tetangga misalnya ASEAN gitu ya, yang paling dekat mana ya? Kita bilang kita Vietnam aja lah. Vietnam itu belajar kopi dari kita. Sekarang dia lebih maju kopinya dari kita. Gimana? Kita dulu kopi nomor 3, kadang nomor 2. Sekarang Vietnam di atas kita. Dia jadi belajar, malah dibalap ya? Iya, dia belajar apalagi padi juga dari kita. Tapi ya ternyata mereka lebih maju sekarang. Apa yang membuat beda, Pak? Karena pemerintahnya mendukung, konsisten, dan petaninya juga mau berubah. Ya, lagi-lagi mindset. Mereka sudah mekanisasi, udah ini. Dan sekarang kita sering import beras dari Vietnam. Dari Vietnam ya. Mau nggak mau karena mereka lebih ini. Ya. Singkong aja di Thailand itu produktivitasnya dan produksinya jauh lebih besar dari Indonesia. Padahal kalau kita hitung Indonesia, daratan kita jauh lebih besar. Jauh. Thailand nggak ada apa-apanya. Ya. Tapi kenyataannya produksi singkong mereka lebih besar. Buah-buahan Thailand jauh lebih besar produksinya. Yang untuk industrialisasi ya, itu sangat besar sekali. Mulai dari mangga, mulai dari jambu, mulai dari apa, semua besar sekali. Kita iri. Dan bahkan mereka bisa bikin, setiap pameran mereka bikin list. Bulan ini musim ini. Bulan ini musim ini, bulan ini musim ini. Dia punya listnya yang kita kalau industri butuh, kita bisa pesan dari mereka. Jadi udah ada desainnya. Sudah ada desain sepanjang tahun itu sudah ada dan kompak. Setiap perusahaan punya listnya, jadwalnya, dan jadwalnya itu hampir sama bulannya semua. Kalau misalnya bulan Januari, Maret apa, nanti Maret, April apa,
November, Desember apa, Oktober, September apa, itu hampir semua perusahaan mirip. Karena apa? Karena klasterisasi di Thailand. Di sana ada klaster industri buah. Itu tanaman buah semua dan industrinya di sana. Ada klaster industri singkong. Semua di situ ada. Dan itu sudah mulai dari panen sampai itu otomatis semua. Dan itu klasterisasi jalan. Di Indonesia masih belum, kita masih kalah. Gitu. Apa ya, masih berantakan ya, belum Kita terkelola pernah dengan coba rapi. klasterisasi tapi stop, nggak jalan ya. Konsistensi ya. Apa kira-kira Pak Hadi, mungkin kalau misalnya Pak Hadi yang jadi Menko Pangan hari ini ya, berandai-andai aja lah ya. Ya. Karena kan Pak Hadi udah lihat dari kacamata sebagai seorang pengusaha. Ya dulu kita pernah punya Bimas Inmas ya dulu ya, zaman Orde Baru. Menurut saya itu program bagus. Karena apa? Karena di sana dibikin program, pemerintah punya kajian. Daerah sini cocok untuk padi. Tanamnya bulan ini cocok. Akhirnya serentak disuruh tanam padi semua. Sehingga terjadilah swasembada pada waktu itu. Dan didukung oleh penyuluh pertanian yang tangguh. Makanya sekarang kan istilahnya ada mau brigade pangan itu ya. Nah mungkin itu mirip-mirip, mungkin saya nggak tahu, saya belum tahu program yang jelas. Tapi penyuluh pertanian itu sangat penting sekali. Pada waktu saya kuliah di IPB dan pada waktu KKN juga, itu penyuluh pertanian itu perannya sangat besar sekali di Vital dalam, ya. sangat vital. Dan saya ingat dulu setiap penyuluh pertanian dikasih motor trail. Oh ya. Zamannya dulu, zamannya Pak Harto dulu ada motor trail. Dan saya sempat nikmatin juga di desa-desa waktu KKN naik motor trail itu. Dan itu sangat vital sekali karena itu sarjana-sarjana yang ditaruh di sana untuk membina petani. Jadi ujung tombaknya justru Ujung tombak mereka. di sana gitu. Ada hama penyakit, ada pemupukan dan lain sebagainya. Di sanalah harus diberdayakan. Penyuluh pertanian itu sangat penting sekali. Dan penanaman serentak itu juga menjadi salah satu kunci menurut saya untuk berhasil. Karena akan penanganannya akan efisien, pemerintah akan fokus support pupuknya di sini, irigasinya segala macam di sini dan lain sebagainya. Ya. Dan itu sangat penting sekali. Sebetulnya pemerintah sudah mulai banyak punya bendungan, punya ini ya. Dan itu harusnya tinggal mengkonekkan program ini menjadi satu kesatuan, menurut saya cukup bagus. Artinya ya sebenarnya kita perlu sebuah grand design kali ya Pak? Iya benar. Grand design. Harus dibikin grand design. Mudah-mudahan di kantor Menko nanti, Menko Pangan punya grand design ini yang bisa dijabarkan oleh menteri-menteri teknis. Menteri Pertanian kan Kementerian Teknis, Kelautan Kementerian Teknis, ya. Semua itu harus bisa menjabarkan grand strategi ini. Tapi grand strateginya harus dibuat dulu dan proper. Termasuk nih misalnya mau food estate, nggak apa-apa. Food estate itu bukan jelek, tapi harus direncanakan dengan baik. Gitu. Food estate ini mau untuk apa? Untuk komoditinya apa? Komoditi ini untuk konsumsi atau untuk industri? Kalau misalnya untuk konsumsi, komoditi apa yang cocok? Kalau untuk industri, ajaklah industri untuk menentukan komoditi yang dibutuhkan oleh industri. Jangan ditanam tapi nggak jelas ini mau konsumsi apa industri. Ya, apalagi kalau daerahnya jauh gitu ya. Seperti itu. Ya, ya yang penting kantor Menko Pangannya di setup dulu. Atau ya, mudah-mudahan cepat. Strukturnya juga dibentuk dulu, baru bisa dong bikin grand design-nya nggak Pak? Ya, benar. Oke, jadi sekarang jangan kelolanya agak sendiri-sendiri gitu ya, harus ada dirijennya mungkin. Benar. Harus ada dirijen yang kuat untuk Kementerian Teknis bisa bekerja. Kalau secara SDM itu sebetulnya kita banyak nggak Pak? Oh, orang Indonesia yang cukup banyak yang pertanian. Cukup banyak yang jago. Profesor doktor pertanian kita cukup jago-jago. Dan banyak riset-riset kita yang canggih-canggih, tinggal mengambil dan menerapkan itu gitu. Kalau kita baca riset-riset di perguruan tinggi kita, kebetulan saya dari IPB, saya tahu banyak sekali yang bagus, ya, produktivitas dan bahkan benih-benih buah ya. Kita punya pusat unggulan hortikultura ya di IPB itu, unggulan benih buah itu cukup banyak.
pepaya, misalnya pepaya Kalina itu. Dulu harusnya itu kalau dulu dinamain apa saya lupa, nggak laku. Tapi begitu dinamakan Kalina langsung langsung laku karena seolah-olah asing gitu ya. Seolah-olah dari kayak California atau apa kayak gitulah. Ya. Durian itu juga sebetulnya dari Indonesia awalnya. Ya. Seperti itu. Tapi lebih terkenal dari Thailand sekarang. Ya mungkin marketing juga kali ya Pak. Mix. Branding, Branding marketing itu menjadi kunci. Jadi produk kamu enak, bagus. Iya. Tapi kalau nggak dipromosikan juga nggak ini. Ya juga nggak nyampe kan ke customer gitu kan. Makanya kita lihat tuh misalnya kayak sekarang kan orang semua arahnya ke Korea gitu ya, karena K-pop. Jadi kalau lagi nonton K-pop tuh lihat makan mie instan, besoknya langsung beli. Karena masak di rumah. Kan ada gitu kan Pak. Jadi memang diselipin. Sekarang gitu Mbak Sumi tahu kita ekspor durian. Ekspor durian yang udah di frozen. Tapi sayangnya baru durian frozen gitu. Di sana diolah lagi menjadi makanan macam-macam dan lakunya added value-nya lebih tinggi. Kita belum. Nah inilah tugas kita. Ini tugas di tempat saya nih. Bagaimana mengelola produk yang ada ini. Seperti itu. Jadi di Gami termasuk juga memberikan pembinaan juga ya, UMKM. Ya banyak UMKM kita. Gami pernah ditugaskan untuk mempromosikan program Indonesia Spice Up the World. Karena pemerintah ingin membangun kejayaan rempah Indonesia. Dulu Indonesia terkenal karena rempah. Kita dijajah Belanda karena rempah. Nah, tapi kita kalah sama Thailand. Kita kalah jumlah restorannya, kita kalah ekspor rempahnya dan lain sebagainya. Makanya dibuatlah program Indonesia Spice Up the World. Dimotori Kemenko Marves. 3 tahun kita kerja dan cukup banyak kita diserahin pembinaan UKM spices dan sekarang sebagian sudah bisa ekspor. Dari waktu itu kita diserahin sekitar 200 lebih untuk dikurasi. Setelah kurasi kita cek ada sekitar 100 lebih, 120-an yang siap ekspor. Dan akhirnya yang siap ekspor itu 60 perusahaan yang benar-benar sudah bisa ekspor. Seperti itu. Jadi lumayan ya. Lumayan ada peningkatan. Nah, tapi sekarang mudah-mudahan program ini bisa terus digulirkan karena Kemenko-nya udah hilang sekarang. Kemenko Marves dulu. Iya. Kemenko Marvesnya udah hilang. Tapi mudah-mudahan Menko Pangan nanti meneruskan itu. Oke. Jangan nanti kita kalau keluar itu paling lihat produk Indonesia ya bola-balik ya, Kopiko doang, kapal api, Indomie gitu. Iya maunya lebih gitu kan. Karena kalau di kita udah dibanjiri loh. Benar. Produk Korea yang masuk tuh ratusan jenis gitu. Kalau kita keluar itu masih kayak hitungan jari loh Pak. Iya. Harusnya bisa lebih generasi banyak kita seneng tuh makan yang K-pop itu. Iya kan Mbak? Iya. Enak gak enak lain soal, masuk di lidah atau enggak lain soal gitu. Tapi karena pengaruh nonton K-drama kan jadi pengen kan Pak. Jadi ternyata marketing itu kan penting banget. Iya. Marketing, branding itu penting. Branding sangat penting sekali. Untuk karena bawa mereka level up. Mempengaruhi mindset. Kan ada salah satu survei yang mengatakan generasi milenial dan generasi Z kita itu tidak loyal terhadap produk brand. Tidak loyal terhadap brand. Tapi mereka ingin experience. Dan setelah mereka mendapatkan experience baru, sehingga produk baru bisa masuk, mereka ingin coba. Begitu produk baru ini cocok ke lidah mereka akan menjadi loyal. Jadi ini sebetulnya cukup bagus buat newcomer. Jadi tidak harus takut newcomer, tidak harus takut dengan brand-brand besar, karena ada kesempatan itu. Ingin juga menggali lebih jauh. Ini ternyata mengandung ini gitu. Nah itu anak-anak milenial tuh eager to know gitu. Eager to know. Oh ternyata ini bisa ini gitu. Itu pengen nyoba. Begitu kena langsung itu. Gitu. Nah makanya saya selalu bilang ke teman-teman startup yang industri pangan, jangan takut dengan brand besar. Sepanjang bisa membuat experience karena generasi milenial dan Z kita itu 60% lebih. Jadi itu consumer Indonesia itu sangat
dynamic gitu, sangat dinamis sekali. Dan mereka pengen nyoba produk baru, Rasa ingin tahunya tinggi, ingin nyoba, begitu dipromosin ada brand baru, ada produk baru, mereka pengen gitu. coba. Dan saya udah buktikan banyak anak-anak yang itu, saya tanya, kenapa sih beli itu? Ya kan pengen tahu, pengen nyoba katanya. Kadang-kadang mereka juga foto, habis nyoba di foto. Terus kalau begitu enak, komentar di medsos, teman-temannya pada ikut seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi Pak Adi sebenarnya udah mencoba mengenali juga new termasuk market. lah itu potensi ya, opportunity. Opportunity yang saya selalu katakan tidak perlu takut untuk masuk sebagai newcomer. Gitu. Ya, jangan dibayang-bayangi, wah saya takut nih ada produk yang brand besar yang udah giant. Ternyata enggak juga. Kementerian Perindustrian punya program Indonesia Food Innovation. Setiap tahun menjaring sekitar 2 sampai 3.000 UKM yang startup di pangan. Dan setiap tahun dipilih 40 perusahaan yang bagus-bagus. Saya salah satu jurinya. Ternyata kreativitas anak-anak muda bagus-bagus dan banyak yang sudah sukses sekarang. Dari omset cuma ratusan juta, sekarang ada yang udah miliar, udah banyak. Gitu, dan kemasannya bagus-bagus, produknya inovasi bagus-bagus. Kuncinya apa Pak yang bisa bikin? Maksudnya dari ribuan mungkin kan yang sukses ya mungkin hitungan ratusan gitu. Nah, yang membedakan mereka dengan ribuan yang lain itu apa Pak kalau Bapak perhatiin? Kemauan untuk maju. Saya sebagai asosiasi sering diminta pemerintah memberikan bimbingan, training bersama pemerintah ya untuk memfasilitasi itu. Banyak UKM-UKM kita kalau disuruh datang capacity building training itu, wah nanti omset saya hilang gitu. Jadi mereka itu kan kerja sendiri, jual sendiri. Kalau mereka di training, dia bilang nggak bisa jualan, omset hilang. Nah kalau kita mau maju kita harus berkorban dong. Itu kemauan harus ada gitu. Jadi mereka harus mengerti apa yang tren ke depan segala macam itu harus ngerti. Nah setelah itu baru mereka bisa berubah mau apa gitu. Nah kalau disuruh training aja susah gitu. Nah, sehingga kadang-kadang pemerintah menyediakan uang saku untuk training supaya mereka mau mengganti kehilangan income mereka yang 1 hari itu seperti itu. Nah ini menurut saya nggak bagus gitu. Kalau dia niat mau maju, dia harus berani belajar. Dan saya kira sekarang udah banyak anak-anak yang muda yang seperti itu yang mulai berani untuk berkorban untuk maju seperti itu. Nah, itu salah satu kunci yang harus diterapkan. Kemauan tadi dan mungkin berpikir lebih jauh kali ya Pak ya. Untuk ya kan, ketimbang kamu ngotot mempertahankan omset 3 hari, tapi begitu kamu ikut training ini, bisnis kamu bisa 2 kali lipat lebih besar, gitu. Jadi memang harus lihat lebih jauh. Iya benar, harus lihat ke depan ya seperti itu. Dan kita juga ada kerjasama dengan sekolah ekspor yang dikelola Kadin ya. Itu juga ternyata sekarang setelah ini blessing pada saat pandemi, karena pada saat pandemi sekolah ekspor itu digital. Sehingga diikuti oleh seluruh peserta dari seluruh Indonesia, termasuk ada yang dari Papua, yang jauh dari Maluku, dari tim NTT segala macam. Dan ternyata ada yang sudah sukses gara-gara ikut sekolah ekspor online itu. Tadinya nggak kenal ekspor, dan ada yang dari Papua itu jualan kopi Papua bisa ekspor. Ya, ada yang jualan kecap sudah bisa ekspor dan lain sebagainya macam. Gitu. Nah ini blessing saat pandemi. Nah, seperti itu. Ya, dan sekarang kan memang akses informasi itu kan mudah ya Pak. Jadi sebenarnya bisa cari tahu juga ya. Ada peluang apa, lagi ada training apa, ikut aja gitu. Makanya ikut asosiasi itu banyak manfaatnya karena banyak informasi yang didapat sehingga mereka bisa tahu oh ternyata ada peluang ini. Saya sering dapat inquiry dari negara lain, dari atas perdagangan kita, dari ITPC kita, mereka infokan Pak ada yang butuh ini gitu ya, saya sebar aja. Dan sekarang misalnya ada yang sudah ekspor tepung tapioka mokaf ya, itu ke Kanada misalnya seperti itu ada. Ada dari Bandung UKM yang bikin kue biasa itu, kue biasa
Sekarang sudah bisa ekspor ke Australia, ke Singapura, ke Jepang, seperti itu. Wow, itu cerita-cerita sukses boleh loh Pak dikenalin ke VVIP, mungkin bisa sharing ya. Ya, jadi ya itu yang penting kemauan. Dan sekarang kami setiap ada fasilitas booth pameran di pameran baik dalam negeri maupun luar negeri, kita kasih untuk UKM untuk mengisi itu, dan mereka ya pasti ada lah 1-2 yang nyantol gitu dengan buyer seperti itu. Oke. Tadi kita udah banyak dengar dari Pak Adi ya, bagaimana kita harus belajar dengan negara-negara lain yang sudah selangkah di depan kita dalam hal industri makanan minuman. Nah, sekarang kita ingin belajar langsung dari Pak Adi sebagai pribadi gitu ya. Pak Adi, mungkin kalau mau diceritain dari nol kayaknya kepanjangan gitu ya. Tapi saya udah sempet dengerin podcast Pak Adi diwawancara. Pak Adi kan sebetulnya bukan datang dari keluarga yang loaded ibaratnya gitu ya. Dulu juga kuliahnya juga harus cari-cari uang tambahan sendiri katanya ya kan. Kebetulan saya yang asisten dosen dapat tambahan, ngelesi anak-anak SMA, dapat uang tambahan lumayan buat ini. Gitu. Sampai akhirnya bisa lulus dari IPB, terus dapat opportunity kerja 11 tahun, jadi belajar banyak ya di bidang pangan itu juga. Kemudian kan Nata de Coco ini kan juga pasti ada jatuh bangunnya dong Pak? Iya benar. Masih ingat nggak yang masa paling sulitnya apa Pak dulu? Ya, orang memang lihat kita itu enaknya aja. Mereka tidak tahu sulitnya seperti itu ya. Jadi menurut saya dalam masa-masa tertentu, dalam masa sulit tentunya, atau saya mulai gini, ada pepatah kuno China itu mengatakan perjalanan 1000 li atau 1000, kalau li itu satuan, kalau di sana satunya kan li ya. Perjalanan 1000 li atau 1000 mil gitu ya, harus dimulai dari 1 kali melangkah. Jadi kita itu harus berani melangkah untuk memulai sesuatu yang baru yang menurut kita prospek. Jadi kalau kita tidak pernah berani melangkah, kita tidak akan pernah mendapatkan itu. Gitu. Nah ini kita harus berani. Sama halnya dengan saya, dengan zona nyaman, akhirnya saya putuskan, ya secara kebetulan ada satu buku yang saya baca-baca, ternyata saya harus berani nih, harus berani karena kalau saya mempertahankan zona nyaman, saya nggak tahu seperti apa itu ya. Akhirnya saya beranikan diri, meskipun tadinya kita terima gaji nggak perlu mikir uang, sekarang harus memikirkan tiap bulan bagaimana menggaji. Nah itu harus ini. Tapi satu hal yang dulu orang tua saya ngatakan, waktu saya mau kuliah di IPB, itu zaman itu tahun 80-an, tahun 80. IPB itu saya nggak tahu apa-apa. Terus pada saat mau saya ditawarin oleh kepala sekolah untuk dapat masuk ke sana tanpa tes, hanya 1 jatahnya dari SMA saya di Saint Louis, Surabaya. Beliau mengatakan, Pak Adi, saya dipanggil ke kantor, Adi ada kesempatan 1, saya kasih, kamu mau nggak? Akhirnya saya terima. Tapi teman-teman saya bilang, emang mau jadi petani? Karena IPB kan. IPB dulu itu kan nggak ada sosialisasi apa kayak medsos apa, kan nggak tahu IPB itu apa segala macam. Jadi orang menganggap kamu mau jadi petani. Gitu. Tapi orang tua saya bilang, pangan itu adalah masa depan. Jadi semua orang pasti butuh pangan. Sampai kapanpun pasti butuh makan kan. Jadi itu adalah prospek. Akhirnya saya makin semangat, akhirnya jadilah masuk itu seperti itu. Berarti orang tua juga dulu mindsetnya terbuka sekali dong ya. Jadi gitu. Nah itu satu hal yang cukup positif menurut saya, karena pangan ternyata benar. Kita makin lama makin kekurangan pangan. Kita semua memikirkan pangan, sehingga sampai Presiden Prabowo pun sekarang pangan itu menjadi program prioritas kan, seperti itu. Dan kebetulan sekarang ada pangan dan gizi, dua-dua lengkap ini sebagai pelengkap dari food security. Karena food security kita tidak hanya cukup jumlah, tapi harus bergizi sampai ke tingkat individu. Nah itu satu. Yang kedua, kita harus berani melangkah, itu ya tadi saya bilang ya, harus berani melangkah.
Kemudian yang ketiga menurut saya kita harus kalau saya itu karena saya punya ini, kalau saya melakukan sesuatu saya harus melakukan yang terbaik. Jadi apapun yang ditugaskan saya harus melakukan yang terbaik. Dan saya tidak memikirkan imbalannya. Tapi ternyata ya puji Tuhan semua, termasuk waktu saya kerja dulu saya juga nggak pernah minta gaji. Tapi atasan saya tahu sendiri ditambah. Oh jadi nggak nego, oh gaji saya sekian dulu baru saya mau nggak kerja pernah nego, gitu. nggak pernah minta. Pokoknya saya the best yang saya bisa lakukan saya lakukan. Saya nggak mikirin, saya anggap itu perusahaan saya sendiri. Saya anggap saya perusahaan sendiri dan sekaligus saya bisa belajar seolah-olah perusahaan saya ternyata ada manfaatnya juga kan. Dan kebetulan saya dikasih kesempatan pindah-pindah ini. Bantu marketing, pernah disuruh belajar accounting, pernah itu, otomatis komplit. Gitu. Nah, itulah. Oh jadi enak ya Pak, udah belajar digaji lagi? Iya, gitu. Dan saya selalu ngomong ke karyawan saya, kamu kerja yang bagus, jangan minta. Nanti kadang-kadang kalau anak sekarang kan beda belum loh kerja Pak. minta dulu kan. Oh iya dong. Belum kerja minta. Sesuai dengan tupoksi saya, Iya. kalau enggak ya ditambah gajinya. Benar, seperti itu. Akhirnya itu. Jadi kemudian saya harus bangun relasi. Relasi kadang-kadang gini, kadang-kadang apa yang dibutuhkan orang lain sebetulnya nggak ada korelasinya dengan kerjaan saya sekarang gitu ya. Oke. Tapi saya percaya kalau saya bantu orang, one day saya bukan mengharapkan, tapi ternyata benar loh. Ada tiba-tiba satu saat saya butuh sesuatu kok orang lain yang bantu gitu. Gitu. Nah, itu ada. Menurut saya perlu kita bangun relasi dan kita jangan terlalu bukan kerjaan saya ngapain gitu. Jadi jangan hitung-hitungan ya Pak. Jangan terlalu hitungan lah gitu. Intinya seperti itu. Dan dulu big boss saya waktu saya kerja saya bilang satu hal. Lebih baik bisa memberi makan banyak orang daripada kita minta makan sama orang. Artinya apa? Sebetulnya itu prinsip entrepreneurship loh. Jadi kalau entrepreneur itu kan bagaimana kita bisa memberi makan orang. Ya. Termasuk karyawan, keluarganya segala macam. Kalau kita tidak punya jiwa entrepreneur, kita kan nyari kerja. Kalau itu entrepreneur gimana kita bisa memberi kerja, memberi makan. Jadi big boss saya dulu waktu saya kerja 11 tahun bilang, kamu jangan berpikir cari makan, tapi kamu harus bisa memberi makan sebanyak orang. Semakin banyak kamu memberi makan, semakin bagus. Nah itu cikal bakal entrepreneur menurut saya. Benar kan? Jadi itu yang harus. Setuju. Setuju ya? Itu saya setuju ya Pak. Saya bisnisnya sih kecil, jauh sekali termasuk Mbak Sumi kan sekarang ngasih banyak makan orang nih. Ada satu kebanggaan loh Pak. Nah, iya, dan makanya. seperti ada rasa tanggung jawab. Saya harus benar-benar mengelola dengan baik supaya orang-orang ini tetap bisa ikut makan. Ya. Dan itu menurut saya harus dikembangkan. Makanya sekarang di perguruan tinggi banyak yang didorong jiwa entrepreneur itu ya untuk ini, dan tidak harus saya mau ngelamar kemana gitu ya. Nah itu. Dan dari lulusan perguruan tinggi udah banyak yang bisa berdikari untuk menghasilkan sesuatu. Gitu. Itu harus ini. Anak saya masih kecil, 9 tahun, tapi udah mulai ngerti. Setiap hari saya biasanya bilang ke dia, kamu kalau udah gede, jangan berpikir setelah lulus mau cari kerja di mana. Enggak. Tapi berpikir apa yang bisa kamu create dan bisa menghidupi orang. Nah, itu prinsip yang itu entrepreneur itu. Harus ditanamkan ya. Entrepreneurship itu basic dari entrepreneurship. Dan secara nggak sengaja saya nggak tahu gimana satu saat big boss saya ngomong gitu. Dan itu harus ternyata benar gitu. Ya dan memang kita butuh orang-orang seperti itu. Kalau semua cari kerja, siapa yang ngasih kerja? Benar. Oke, terakhir Pak Adi, singkat aja mungkin kalau ada anak muda di luar sana yang masih berjuang gitu ya untuk bisa jadi entrepreneur juga lah paling enggak gitu ya. Apa yang Pak Adi bisa kasih masukan atau saran nasihat ke mereka? Ya, pertama tadi saya katakan adik-adik semua harus berani melangkah. Berani memutuskan apa yang menurut kalian dianggap cukup prospek, cukup bagus.
berani mengambil, tapi dengan catatan harus punya pertimbangan yang matang ya. Tidak hanya sekedar bonek, gitu ya. Tidak hanya sekedar bonek, harus ada pertimbangan yang matang. Setelah cukup baru segera putuskan melangkah lah. Tidak pernah melangkah, kita tidak pernah mencapai, gitu ya. Jadi langkah pertama itu sangat penting sekali, itu pertama. Kemudian kedua, jaga kepercayaan, konsistensi, komitmen itu sangat penting sekali untuk sukses. Kepercayaan terutama sangat penting sekali. Jangan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, gitu ya. Kemudian yang ketiga, profesional. Itu harus profesional. Kalau kita punya perusahaan sekecil apapun, kita harus mengelolanya secara profesional. Mungkin saya di basicnya dari kerja dulu sama orang ya, nggak langsung kerja sendiri ya. Tapi itu basic yang sangat mendasar bahwa profesionalisme di mana-mana harus ini. Makanya saya kadang-kadang dalam presentasi saya bilang entrepreneur yang profesional dan profesional entrepreneur. Artinya apa? Kalau kita memang jiwa kita tidak bisa menjadi entrepreneur, kita bekerja sama orang secara profesional, tapi kita harus punya basic entrepreneur. Contohnya gini, saya menjadi marketing manager di satu perusahaan. Saya profesional dong, saya harus berjiwa melakukan kerjaan saya profesional, tapi saya harus bisa memikirkan bagaimana perusahaan ini harus untung, bagaimana perusahaan ini harus efisien. Jadi saya tidak hanya sekedar mikir marketing kerjaan saya, tapi saya harus punya jiwa entrepreneur juga untuk memikirkan supaya perusahaannya bagus gitu. Nah, jadi makanya entrepreneur yang profesional dan profesional yang entrepreneur. Itu menurut saya harus dikerjakan bagi adik-adik semua yang mau sukses. Itu. Terima kasih Pak Adi Lukman untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi, atau mungkin nanti kalau ada ingin tanya-tanya ke Pak Adi, ingin berkomentar, silakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan boleh share ke teman-teman. Thank you. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, sukses. Sukses juga buat Pak Adi.